Riz, ayo pulang. Sudah sangat sore. Kamu mau cari kamar kos, bukan? Dokter Fadi membuyarkan lamunanku. Lelaki itu bangkit dan menarik ujung kemeja untuk membenarkan letaknya. Aku yang merasa begitu kenyang dan mulai mengantuk ini, bangkit perlahan sambil berpegangan pada sebuah tiang bambu besar. Iya, dok, mas. Aku menatap tak enak hati padanya. Lelaki itu hanya mendengus kecil. Jangan kaku benar hidupmu, Riz. Ini bukan masa penjajahan kolonial Belanda. Lelaki itu melangkahkan kakinya dan mendahuluiku. Tubuh tinggi dengan pundak bidangnya itu menutupi setengah pandanganku. Kalau dilihat dari belakang begini, dokter Fadi sangat gagah. Apalagi dari depan. Wajar sih kalau mantan pacarnya serupa dengan artis papan atas seperti Nadia. Tak berdanda tebal saja bisa se-glowing itu. Apalagi kalau didandan dengan make up mahal. Pantas si dokter Fadi susah move on. Beda denganku. Suamiku memang dulunya baik. Darinya memang banyak kenangan yang indah-indah. Namun, jika akhir kisah kami begini, kurasa memang seharusnya aku mendengarkan kata-kata dokter Fadi agar bisa segera move on. Pikir saja pakai logika. Buat apa ku sia-siakan masa muda hanya untuk meratapi perceraian dengan lelaki sialan seperti Mas Rauf. Riz, jangan jalan di belakangku. Tiba-tiba dokter Fadi menoleh dan menatap dengan raut kesal. Kepalanya lalu menoleh ke arah depan sekilas, memberi kode agar aku berjalan sejajar dengannya. Aku yang sempat agak melamun, langsung berlari kecil untuk menyusulnya. Berjalan di sebelah lelaki tampan itu sembari mengabaikan beberapa pasang mata yang tertuju pada kami berdua. Apa yang mereka lihat, ya, sudah pasti kegantengan makhluk di sebelahku ini. Heran mungkin, bagaimana bisa perempuan dengan penampilan sangat biasa sepertiku berjalan berduaan saja dengannya. Maaf ya, dok, mungkin setelah ini pasaranmu jadi agak turun gara-garaku. Kami berdua berhenti di meja kasir yang berada tak jauh dari pintu masuk. Dokter Fadi yang membayar semua tagihan dengan sebuah kartu debit berwarna hitam. Aku pura-pura mengalihkan perhatian saat dia sibuk menekan angka-angka pada mesin EDC. Yuk, katanya sembari memasukkan dompet ke dalam saku celana. Aku pun mengangguk dan berjalan di sebelahnya. Jarak kami lumayan dekat, sebab aku takut diteriaki lagi olehnya hanya karena berjalan di belakang. Malas dilihatin orang-orang nanti. Dokter. Ketemu lagi di sini. Sebuah suara mengejutkan kami saat keluar beberapa langkah dari resto. Aku kaget setengah mati menatap siapa yang memanggil di depan sana. Sosok Vianti, Sally, dan Inayah yang semuanya adalah perawat bangsal dalam. Astaga, dosa apakah kami berdua sampai harus berjumpa orang-orang ini? Ketiga perempuan yang tampaknya baru selesai memarkir kendaraan tersebut berjalan mendekat ke arah kami. Setengah malas aku mengulas senyum pada ketiganya. Wah, yang diajak cuma Risa, nih. Padahal tadi kan saya bantuin dokter juga. Vianti yang berdandan layaknya ABG dengan celana jeans ketat dan kaos warna hitam yang press dengan bodi langsingnya itu menggoda dokter Fadi. Entah mengapa, aku jadi merasa sangat tak senang terhadap tingkahnya. Ya, kan sama anak buahnya. Gimana sih, lo? Inayah yang gendut dan berwajah jutek itu menoyor bahu si Vianti. Duluan, ya, dokter Fadi cuek. Lelaki itu malah menggandeng tanganku dan sedikit agak menariknya. Aku sampai kaget setengah mati dan tak sempat lagi menoleh kepada tiga perempuan yang ku ketahui pada belum menikah tersebut untuk sekadar mengucapkan salam perpisahan. Dok, mas. Mereka bakal ngomongin kita. Aku mengomel saat kami masuk ke mobilnya. Terus, dokter Fadi malah bertanya dengan ekspresinya yang begitu menyebalkan. Aku tersandar sembari mendengus sebal. Gila dokter Fadi, sudah tahu aku sedang ada masalah rumah tangga. Malah ditambah dengan sikapnya yang bakal membuat orang berpikir negatif. Malah dicuekin. Aku menghadap ke arah jendela. Ogah memperhatikan dokter Fadi yang sama sekali tak menyahut dan malah membuka kaca jendelanya untuk memberikan uang parkir. Mobil terus melaju. Berkas cahaya sore yang masuk ke jendela, membuat mataku agak silau. Kututupi pandangan ini dengan sebelah tangan, sementara tubuhku masih miring ke arah jendela agar tak menatap si dokter cuek tersebut. Plek, sun visor yang berada tepat di depanku, diturunkan oleh tangan kiri dokter Fadi yang berbulu halus tersebut. Lagi-lagi dia hanya diam, tak mau mengeluarkan sepatah kalimat pun.
Mulai lagi penyakitnya. Jadi es batu. Padahal abis bikin kesalahan. Apa nggak bisa berpikir tentang perasaan aku, apa? Tolong ambilin ranselku di belakang, dong. Aku kira dia bakal minta maaf atau bicara panjang lebar. Ternyata hanya minta tolong untuk mengambilkan tas. Setengah kesal, aku menghadap ke belakang dan memanjangkan tangan dengan agak maju sedikit agar bisa mencapai sebuah ransel yang duduk manis di bangku belakang. Kuberikan tas yang lumayan agak berat itu pada pemiliknya tanpa bicara sedikit pun. Ambilin HP di dalamnya. Oh, iya, di celana. Tanpa berdosa, lelaki itu berkata. Sungguh sangat menyebalkan. Cepat ku kancing kembali resleting tas miliknya dan meletakkan kembali ke belakang. Buka kuncinya. 200.991. Dr. Fadi memberikan ponselnya padaku dengan tangan kiri. Aku menyambarnya dengan muka cemberut. Untung bos. Kalau bukan sudah kuberi, kata Mutiara, panjang kali lebar. Udah. Aku menyodorkan lagi ponsel mahal puluhan juta tersebut pada si empunya. Namun, kedua tangan Dr. Fadi masih fokus memainkan setirnya. Lama-lama darahku bisa mendidih olehnya. Cari di dalam kontak nomor ponsel Kos Anugrah. Aku menarik napas dalam dan mengembuskannya dengan masyghul. Banyak perintah. Mending kalau tadi minta maaf atas kesalahannya. Terus, kali ini ponsel masih kupegang. Trauma soalnya. Paling disuruh lagi abis ini. Telepon. Cepat ku telepon nomor tersebut dan menyalakan tombol speaker agar nada tutnya terdengar oleh si dokter. Nih, ngomong, kataku sambil mendekatkan pada wajahnya. Kamu yang ngomong. Halo, Mas Dokter. Aku gelagapan saat si pemilik nomor mengangkat teleponku. Sebuah suara lelaki terdengar ramah di seberang sana. Ngomong apa? Tanyaku setengah berbisik padanya. Ada kamar kosong gak gitu? Halo, maaf, Pak. Saya bawahannya, Dr. Fadi. Dokter tanya, ada kamar yang masih kosong nggak? Oh, buat siapa, Mbak? Buat siapa? Tanyaku lagi kepada dokter. Fadi, dasar ngerepotin. Kenapa bukan dia aja yang ngomong langsung? Cewek. Cewek, Pak. Aku cemberut dan memandang sekilas ke arah dokter. Fadi. Namun, lelaki itu malah terlihat sangat fokus dengan jalanan di depan sana. Kamar bawah ada satu. Gimana, Mbak? Ambil. Jawab dokter. Fadi dengan wajah dinginnya. Kata dokter, ambil Pak. Aku menjawab agak ragu. Feelingku sudah tak enak. Ini kamar buat siapa? Kos Anugrah. Bukannya itu kos mewah yang ditempati oleh dokter. Fadi, baik. Kapan mau ditempati? Biar saya bereskan. Sekarang, kata-kata dokter. Fadi makin membuat perasaanku tak enak. Ada gugup campur penolakan dalam dada ini. Namun, aku tak mau buru-buru GR. Siapa tahu bukan untukku. Sekarang ya, Pak. Aku berucap dengan jantung yang berdegup sangat kencang. Rasa penasaran dalam hati ini sungguh tak dapat kutahan lama-lama. Ingin cepat kutanyakan, untuk siapa kamar tersebut dipesan. Namun, lagi-lagi malu ini besar. Aku takut GR dan dianggap aneh oleh bosku. Baik, Mbak. Akan saya bereskan kalau begitu. Lelaki yang kutebak usianya sudah masuk 40 tahunan itu berkata dengan halus. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, selamat sore, kataku mengucapkan salam perpisahan sebelum menutup teleponnya. Sore juga, Mbak. Klik. Sambungan pun terputus. Ponsel tersebut kuserahkan pada si pemiliknya dan diambil oleh dokter Fadi dengan gerakan cepat. Namun, lelaki itu sama sekali tak menoleh ke arahku. Ke kamarnya, B buat siapa? Akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya padanya meskipun perasaan ini sungguh sangat tak keru-keruan. Siapa saja yang butuh kamar? Jawaban dokter Fadi sungguh sangat menyebalkan. Jika memang tidak ada peraturan untuk bersopan santun di dunia ini, sudah pasti akan kutoyor saja kepalanya tersebut. Dasar cowok es. Kupikir dia sudah lumayan mencair setelah kami saling curhat panjang lebar di saung tadi. Nyatanya, sikap dokter Fadi malah kembali ke pengaturan pabrik lagi. Bisa nggak sih kalau orang ngomong itu ditanggapi dengan serius? Dia pikir aku sedang bermain-main. Bersambung.